Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Amalia dari kelas 1B D3 Keperawatan dengan NIM 2106603. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah kesenian karena saya berasal dari daerah Majalengka, Jawa Barat. Jadi saya akan mengangkat kesenian dari daerah Majalengka. Berikut buktinya. Nah, kesenian ini dikenal dengan nama Sampyong. Kita lihat. Dimulai dari sejarahnya pada tahun 1960, tepatnya di daerah Cibodas, Kecamatan Majalengka, tumbuh sebuah permainan rakyat yang disebut dengan ujungan. Jadi awal mulanya namanya belum menjadi sampyong, tetapi namanya adalah ujungan. Permainan ini merupakan permainan adu ketangkasan dan kekuatan, memukul dan dipukul dengan menggunakan alat yang terbuat dari kayu atau rotan yang berukuran kurang lebih 60 cm. Pemainnya terdiri atas 2 orang pria ataupun 2 orang wanita, dipimpin oleh seorang wasit yang di tengah ini dikenal sebagai wasit, yang selalu disebut malandang. Kedua pemain menggunakan tergos, yaitu penutup kepala terbuat dari kain yang diisi dengan bahan yang empuk sebagai pelindung kepala. Tetapi juga sering disebut dengan balakutal. Nah, sasaran pukulan pada permainan ujungan ini tidak terbatas, dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa ditangkis. Seorang pemain dapat memukul lawannya sebanyak-banyaknya atau bahkan dipukul sebanyak-banyaknya, hingga salah seorang di antaranya dinyatakan kalah karena tidak lagi kuat menahan rasa sakit. Tetapi ujungan ini tidak dikategorikan seni bela diri, karena seorang pemain tidak melakukan jurus tangkisan. Walaupun demikian, permainan ini tetap dianggap sebagai sebuah karya seni karena di dalamnya terdapat unsur-unsur kesenian. Misalnya ada seperangkat gamelan, pencaksilat, yang ditabuh sepanjang permainan ujungan dilaksanakan. Nah, karena sifat permainan ini terlalu bebas, maka permainan ini dianggap terlalu berbahaya dan tidak banyak orang yang sanggup memainkannya. Beberapa tokoh ujungan mencoba membuat penyempurnaan dengan adanya aturan. Ada 3 aturan, yaitu diantaranya yang pertama, seorang pemain hanya diperkenankan memukul sebanyak 3 kali pukulan. Yang kedua, sasaran pukulan hanya sebatas betis bagian belakang dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, pemain dapat bermain pada kelas yang ditentukan menurut usia, misalnya golongan tua, golongan menengah, pemuda, dan anak-anak. Nah, seiring dengan berlakunya peraturan yang baru itu, maka nama ujungan pun ditinggalkan. Nama permainan yang lebih populer adalah sampyong. Sam berarti 3 dan pyong artinya pukulan. Nama baru itu terucap begitu saja dari salah seorang penonton keturunan Cina. Ketika ia menyaksikan permainan ini, kiranya ia tertarik pada jumlah pukulan pada permainan ini, hingga kemudian terucap kata sampyong,
yang kemudian melekat menjadi sebutan permainannya sampai sekarang. Nah, sebagai sebuah seni pertunjukan, sampyong dihidangkan pada acara-acara tertentu, misalnya acara hajatan, juga acara pada ketangkasan adu domba. Tokoh-tokoh yang berjasa mengembangkan seni sampyong antara lain almarhum Samin, Abah Lewo, Mang Kiyun, Mang Karta, Kang Almawi, Baron, Komar, Ana, Emin, dan beberapa tokoh lainnya yang tersebar di beberapa daerah Majalengka, di antaranya Cibodas, Kulur, Sindangkasih, Cijati, Ciperem, Pasir Muncang, dan beberapa daerah lainnya. Nah, sebagai penghormatan kelompok seni, sampyong mekar padesaan dari Ciperem pernah mewakili Jawa Barat pada event pertunjukan seni olahraga di Bali. Nah, di sini sudah terlihat, sudah mulai permainannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.